wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, wabil khusus para pengasuh komunitas Lentera Hati, juga yang sangat kami hormati para pengurus komunitas Lentera Hati. Ada Mas Bapak Sukiono selaku ketua, Mas Ferry, dan juga yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim kula. Juga wabil khusus untuk yang selalu setia menemani kita dalam beraktivitas, khususnya dalam kajian Lentera Hati, yaitu Akhina Fillah, presenter idola kita, Mas Abdurrahman Afif, yang memang semangatnya luar biasa, walaupun dalam keadaan berpuasa tetap masih bisa melaksanakan tugas. Oleh karena itu, marilah kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan para masyayikh kita, para guru-guru kita, para pengasuh Lentera Hati, para pengurus komunitas Lentera Hati, juga Mas Abdurrahman, kita doakan mudah-mudahan semuanya di dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan rizkinya berlimpah dengan rizki yang halal dan barokah. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan putra-putrinya menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in dan mustami'at dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah komunitas Lentera Hati yang pastinya setiap pagi selalu tune di frekuensi kita tercinta untuk mengikuti pengajian Lentera Hati yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan komunitas Lentera Hati. Harapan saya mudah-mudahan apa yang diselenggarakan oleh LDNU ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bersua dan kita juga masih berada di bulan suci Ramadan, dan kebetulan saat ini kita pada tanggal 27 Ramadan, dan itu artinya bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Kalau diibaratkan, kalau dianalogikan, tamu Ramadan sebagai tamu mungkin sudah berkemas untuk beranjak, nggih. Dan harapan saya mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Ramadan kali ini bukan pertemuan yang terakhir. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan kembali, untuk bertemu dengan bulan Ramadan mendatang. Karena bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, suatu hal yang sangat istimewa. Karena memang di dalam bulan Ramadan banyak sekali keistimewaan, banyak sekali fadilah yang dapat kita raup dan hanya bisa kita peroleh di bulan Ramadan. Maka sekali lagi mudah-mudahan
kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in dan mustami'at dimanapun Anda berada, marilah kita melanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Sulam Taufik karya ulama Nusantara, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, yang mana pada pagi hari ini kita sampai pada pasal syurutut thaharah. Bagi Anda yang memegang kitab, monggo dipun buka, dicari pasalnya, yaitu pasal syurutut thaharati al-islamu wat tamyizu. Besar harapan saya mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal siji. Syurutut thaharati utawi pira-pira syarate sesuci. Iku al-islamu Islam. Wat tamyizu lan kudu pinter. Wa adamul mani'i lan ora anane perkara kang nyegah min wusulil ma'i saking tumekane banyu ilal maghsuli tumeka maring barang kang den basuh wasayalanu lan miline banyu wa ayyakunah lan yen ta ana apa alma'uh banyu iku mutahhiron banyu kang bisa nyucikake. Ya apa gambare banyu sing iso nyucikno niku? Bi alla yaslubak lawan gambare yen to ora ilang. Menawi cara pondok kula yaslubah niku biasanya dipun maknani dedel. Dedel. Nggih, rusak. Bi alla yaslubak lawan gambare yen to ora ilang utawa dedel. Yen to ora rusak apa ismuhu jenenge banyu bi mukhalatati tahirin sebab kecampuran barang kang suci yastaghni kang semugih apa alma'uh banyu anhu saking mukhalit. Jadi pada pasal kali ini, pada pertemuan sebelumnya dipaparkan bahwa di antara syarat sah melakukan sholat, kita harus dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Dan kali ini Imam Nawawi menjelaskan bahwa di antara syarat-syarat bersuci, yang pertama harus Islam. Maka tidak sah orang yang bersuci, orang non-muslim yang melakukan bersuci. Kenapa? Karena orang non-muslim tidak termasuk kategori mukallaf. Tidak termasuk orang yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah. Yang secara otomatis, seandainya ada orang non-muslim itu berniat mandi dengan berniat menghilangkan hadas besar, maka mandi yang dilakukan oleh non-muslim tersebut itu hukumnya tidak sah. Itu yang pertama. Terus intine,
syarat sah untuk melakukan bersuci sing pertama niku kudu Islam. Karena yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sing berkategori mukallaf, orang yang tertuntut dengan perintah-perintah pelaksanaan ibadah itu adalah orang Islam. Sehingga yang berkewajiban untuk bersuci niku adalah orang Islam. Lek mboten Islam berarti mboten sah. Niku ingkang pertama. Syarat ingkang nomor kali wat tamyizulan tamyiz. Kudu tamyiz. Pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah dipaparkan bahwa tamyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sudah bisa membedakan mana kanan dan mana kiri. Ada juga sebagian ulama mengkategorikan tamyiz itu makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Terus kalau memang anak tersebut itu belum tamyiz, belum berkategori tamyiz, maka seandainya dia melakukan mandi, seandainya dia melakukan wudu atau mandi, yang mana mandi tersebut itu bertujuan untuk menghilangkan hadas besar, maka mandi yang dilakukan oleh anak yang belum tamyiz tersebut niku kategorine boten sah. Alasannya nggih sama dengan yang pertama itu tadi. Orang yang belum tamyiz, anak yang belum tamyiz tidak berkewajiban untuk melakukan sebuah ritual ibadah. Terus nggih boten sah mandinya. Wa adamul mani'i, dan tidak boleh ada penghalang di anggota tubuh yang wajib untuk terkena air. Itu syarat sah berikutnya. Tidak boleh ada sesuatu yang mencegah datangnya air pada kulit atau rambut. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa fardunya mandi diantaranya adalah harus mengalirkan air ke seluruh bagian kulit dan rambut. Maka syarat sah thaharah, bersuci, itu tidak boleh ada penghalang yang menyebabkan air tersebut itu tidak bisa sampai pada anggota yang wajib dibasuh tersebut. Misal, kita wajib mandi karena kita junub, sedangkan di salah satu anggota tubuh kita itu ada cat, yang mana cat tersebut dapat menyebabkan terhalangnya air sampai pada kulit. Ndak gelem ngilangi cete, moro-moro adus, niat menghilangkan hadas besar, sehingga air yang dipergunakan untuk mandi tersebut itu tidak bisa sampai pada kulit karena memang di atas kulit tersebut ada catnya. Nah, lek ngeten niku berarti mandine boten sah. Jadi syarat sah thaharah yang nomor 3, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota yang wajib dibasuh. Lek atus, karena memang mandi niku yang harus dibasuh itu adalah seluruh tubuh, seluruh bagian tubuh dan seluruh rambut, maka tidak boleh ada suatu hal apapun yang dapat menyebabkan air tersebut itu tidak bisa sampai pada kulit ataupun rambut tersebut. Kalau bersuci yang dilakukan itu adalah wudu, maka tidak boleh ada sesuatu yang menjadi penghalang sampainya air pada anggota-anggota yang memang wajib dibasuh pada saat melaksanakan wudu tersebut. Nggak harus semuanya lek wudu niku. Terus seandainya karena memang sak mangke niku menjelang hari raya ya. Biasanya
tiang-tiang Islam, orang-orang Muslim untuk menyambut datangnya hari raya tersebut, salah satu persiapan yang dilakukan itu biasanya memperbaiki rumah, memperindah rumah, termasuk ngecat. Sehingga karena memang ngecat, ya mungkin ada cat sing sempat jatuh nemplek datang anggota tubuh. Nah, misal orang tersebut mboten gadah hadas besar, dia cuma berkewajiban untuk melaksanakan wudhu ketika hendak melaksanakan sholat. Lah sedangkan di wetenge tiang niku wau ana cat di wetenge, sedangkan dia hanya berkewajiban untuk napa? Berwudhu. Maka cat sing ana ndek weteng niku wau tidak menyebabkan orang tersebut tidak boleh melakukan wudhu, karena perut bukan anggota yang harus dibasuh pada saat melakukan wudhu. Terus boten masalah kalau memang adanya penghalang tersebut ada pada anggota yang memang tidak wajib dibasuh. Syarat sah yang berikutnya wassayalanu. Air tersebut harus mengalir. Ketika melaksanakan mandi ataupun wudhu, syaratnya air yang dibasuhkan kepada muka kita, dikolek wudhu, kepada wajah kita, air yang dibasuhkan kepada tangan kita, itu harus mengalir. Maka tidak cukup wudhu niku dengan hanya mengusap. Mohon dibedakan antara mengusap dan membasuh. Kalau membasuh, air tersebut itu mengalir, walaupun sedikit. Lelek ngusap, kan cuma nelesi mawon, itu ngusap. Sehingga kalau melakukan wudhu dengan mengusap wajah, boten dibasuh wajah niku, cuman diusapi mawon, maka nggih boten sah wudhunya. Begitu juga ketika melaksanakan mandi, air tersebut itu harus mengalir. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran. Syarat berikutnya, air tersebut, air yang dipergunakan untuk bersuci, itu adalah air yang memang bisa dipergunakan untuk mensucikan. Bi'alla yasluba ismuhu bimukhalatati tahirin yastaghni al-ma'u anhu. Intinya air tersebut itu harus mutahhir, harus suci dan mensucikan. Kalau di dalam kitab fikih yang lain biasanya dijelaskan air yang semacam itu adalah air mutlak, nggih. Bukan air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa ono kata seperti air degan itu suci, tapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Maka tidak sah mandinya kalau mandi tersebut menggunakan air degan. Wedang teh itu suci, tapi tidak mensucikan. Maka tidak sah melakukan wudhu menggunakan air teh. Karena air teh yang semacam itu, air degan, walaupun suci, itu bukan air yang mutahhir. Bukan air yang bisa mensucikan, sehingga mboten saged damel wudu, ndak oleh damel adus, mboten angsal, damel nyuceni najis, mboten saged ngene ombe. Wayahe diombe lek kados teh degan, ojo digawe adus, mboten saged ngilangaken hadas niku. Wa alla yataghayyara, lan yen to ora berubah apa banyu binajsin kelawan sebab najis, walau taghayyuron, senajan anane owah, senajan anane berubah iku yasiron titik. Air yang dipergunakan untuk bersuci, air yang dipergunakan berwudu ataupun mandi tidak boleh berubah dikarenakan tercampur dengan sesuatu yang najis.
Biasanya lek kategori ini berubah niku airnya, debit airnya niku mencapai 2 kullah. Lek debit air kurang dari 2 kullah terkena najis, berubah atau tidak sifatnya, warnanya boten berubah, aromanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka air sing kurang dari 2 kullah tersebut itu napa kategorine najis. Terus tidak harus berubah lek air titik. Jadi lek air titik ketika napa kecemplungan najis, baik air tersebut niku mboten berubah atau tidak, maka air tersebut kategorinya najis. Lah, yang dipaparkan oleh Imam Nawawi di dalam Sulam niki tidak boleh berubah. Berarti ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Imam Nawawi debit airnya itu mencapai 2 kullah. Lah kalau air tersebut itu debitnya mencapai 2 kullah terkena najis, maka air tersebut itu berkategori najis ketika salah satu sifat-sifatnya juga berubah. Ono banyu sak jeding kecemplungan najis yang menyebabkan air niku wau berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, aromanya berubah, maka air sing kathah niku wau napa hukume nggih najis. Tapi kalau air kathah, air yang mencapai 2 kullah tersebut niku kecemplungan najis, tapi najis niku wau tidak menyebabkan perubahan apapun datang air niku wau, warnane pancet, rasane pancet, aromanya pancet, walaupun terkena najis, maka air tersebut masih berkategori suci dan mensucikan. Niku lek airnya mencapai 2 kullah. Wa in kana lan lamun ono apa alma banyu iku dunal kullataini, kurang 2 kullah, zidah mongko den tambahi apa banyu. Zidah mongko den tambahi apa banyu. Kalau air tersebut itu kurang dari 2 kullah, maka kudu ditambah oleh menggunakan air yang debitnya kurang dari 2 kullah, asal carane niku kudu dikelucur. Jadi bukan anggota tubuh kita yang datang, tapi air niku wau sing kudu mendatangi datang barang ingkang dipun basuh. Berarti cara Jawane niku dipun klucur, ndak oleh dipun cemplungi. Lek dicemplungi, maka statusnya air tersebut niku mustakmal, tidak bisa dipergunakan lagi. Makanya terus Imam Nawawi lek ancene banyune tersebut niku masih kurang 2 kullah, ya tambah ono agar air tersebut itu mencapai 2 kullah. Wa alla yulaqiyahulan yento ora tetemu ing banyu apa najisun najis ghairu makfuwin kang ora den sepuro apa anhu najis. Terus niku wau tidak boleh ada najis yang mencampuri air tersebut, yang mengotori air tersebut. Jadi intinya air yang dipergunakan untuk mandi, air yang dipergunakan untuk bersuci harus betul-betul suci dari najis. Wala ustuqmilalan ora den gunakake apa banyu fi raf'il hadathi ing dalem ngilangi hadath au izalati najsin utawa ngilangi najis. Air yang dipergunakan untuk bersuci baik mandi ataupun wudu tidak boleh berkategori air mustakmal. Air mustakmal niku napa? Air yang sudah dipergunakan untuk bersuci atau air yang sudah dipergunakan untuk menghilangkan najis niku mustakmal. Nah, perlu diketahui bahwa air mustakmal niku syaratnya niku kurang dari 2 kullah. Terus lek air niku titik cuman sak timbo, mantun ngeten ndek gawe wudu dicemplungi,
anggota wudhu, nggih, maka air tersebut statusnya mustakmal. Kalau airnya mencapai 2 qollah, debitnya niku kathah sak jeding misalnya, niku mboten saged istikmal, mboten saged mustakmal. Terus nggih masih jegur nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ono mustakmal niku hanya ada pada air yang debitnya kurang dari 2 qollah. Makane lek ono banyu mustakmal untuk menghilangkan status kemustakmalane niku ya napa? Ditambahi sehingga debit air tersebut itu mencapai 2 qollah. Lek pun mencapai 2 qollah, maka status mustakmale banyu niku wau menjadi hilang. Dengan serta-merta ketika kemustakmalan air tersebut hilang, maka air niku saged dipergunakan untuk bersuci, saged juga dipergunakan untuk menghilangkan najis. Waman lan utawi sapane wong iku lam yajid ora nemu sapa man almaah ing banyu, au kana utawa ana apa banyu iku yadurruhu bahayani ing wong. Iku yadurruhu bahayani ing wong apa alma'u banyu, tayammamah mongko tayammum sapa wong ba'da dukhulil waqti ing dalem sause manjinge waktu, wa zawalin najasatih lan ilangi najis, wa ma'rifatil kiblatih lan ngawruhi kiblat. Tayammum nganggo apa? Biturabin kelawan lebu khalisin kang murni, tahurin kang suci, lahu kang iku tetep kaduwe lebu, ghubarun utawi bledug. Apa ae sing ditayamumi, apa ae sing diusapi ambek debu fil wajhi ing dalem wajah, wal yadaini lan tangan loro, yurat tibuhuma kang ngurut-ngurutake sapa wong ing karone wajah lan yad, bidarbataini kelawan rong pukulan, biniyatis tibahati fardin kelawan niat amrih wenange ngelakoni fardu, biniyatis tibahati fardis sholati kelawan niat amrih wenange ngelakoni fardune salat, ma'an nakli serta mindah lebu, au mashi awalil wajhi utawa ngusap kawitane wajah. Bersuci itu harus dengan air. Lalek boten enten banyu ya napa yai? Utawa ana banyu, tapi jarine dokter mboten saged kena banyu, ndak oleh kena banyu, bahaya sampean lek kena banyu ya napa? Maka orang tersebut harus melaksanakan bersuci dengan cara bertayamum. Syarat tayamum gini ku wau. Tayamum niku boleh dilakukan setelah masuknya waktu, kemudian setelah menghilangkan najis, roh arah kiblat, dan harus menggunakan debu yang suci. Yang dibasuh cuman wajah dan kedua telapak tangan, dan itu pun harus tertib, harus urut. Wajah dhisik baru mengusap kedua tangan. Dan perlu diketahui bahwa tayamum niku mboten menghilangkan hadas, mboten saged menghilangkan hadas. Terus keumpami wonten tiyang niku tidak boleh menggunakan air sehingga ia melaksanakan bersuci dengan tayamum dengan niat agar boleh melaksanakan sholat, nah nanti lek pun sembuh orang tersebut masih berkewajiban untuk napa? Junub, untuk mandi kalau memang dia memiliki junub, karena tayamum niku boten saged menghilangkan hadas. Niku tayamum. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, karena memang masih ada sesi interaktif. Untuk sementara waktu kami kembalikan kepada Mas Abdurrahman Afif. Sampun, Mas. Nggih. Baik, terima kasih disampaikan atas tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami tunggu atensi Anda di 0343745777 atau 081334935068. Ini ada SMS dari Bu Yati di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ustaz dari Madura mau tanya, wanita haid sucinya di waktu subuh sebelum imsak baca niat dan sahur. Bagaimana, apa terhitung berpuasa atau imsak saja karena mandi besarnya di waktu subuh? Matur nuwun. Nggih. Sampun nemen niku. Nggih, sampun. Ibu Yati yang di Pulau Garam Madura, alhamdulillah bisa mengikuti pengajian Lentera Hati, dan alhamdulillah juga bisa bergabung. Mudah-mudahan panjenengan selalu dalam lindungan Allah. Panjenengan dan keluarga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, berlimpah rizkinya, putra-putrinya menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Ibu Yati bertanya, wonten tiang suci, wong wedok mestine berarti baru suci menjelang subuh, nggih. Nggih. Menjelang subuh. Intinya durung subuh sampun suci. Kebetulan sudah niat juga kados ini wau nggih. Sampun. Nggih. Kalau saya memahami pertanyaan Ibu Yati niku wau, intine niku oleh tah poso, melakukan poso sedangkan dia belum dalam keadaan belum suci. Artinya dia baru melaksanakan mandi setelah subuh. Ya nopo tiang ngeten niku mboten napa-napa. Memang harus poso. Sebab di dalam berpuasa niku syaratnya tidak harus dalam keadaan suci. Terus keumpami jenengan suci sebelum subuh dan kebetulan panjenengan juga sudah melaksanakan niat di sore harinya, di Isya atau sebelum itu nggih sampun niat, jenengan wajib melaksanakan puasa walaupun jenengan belum melakukan bersuci, dereng melakukan mandi. Demikian juga banyak sekali juga yang bertanya, wonten tiyang junub dalune melakukan hubungan intim dengan istrinya sehingga junub. Napa posone? Apakah boleh melaksanakan puasa? Nggih, memang kudu poso. Tapi kan mandinya setelah subuh ya ndak apa-apa. Mandinya memang mboten napa-napa mandinya setelah subuh sebelum melaksanakan sholat subuh. Karena memang tidak di dalam berpuasa niku tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci dari hadas, sehingga boleh dan memang wajib tetap harus melaksanakan puasa. Insyaallah mekaten Mas. Baik, demikian untuk Bu Yati yang ada di Madura. Berikutnya ada dari Bu Haryawati di Batu, Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz juga Mas Rohman, kalau air zam-zam itu bisa buat wudhu atau mandi? Terima kasih ilmu dan pencerahannya. Selamat sehat semangat selalu. Selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah SWT ridho kabul. Amin. Ya Amin. Ibu. Oh, ini ada yang masuk dulu, Sis. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radionya kecilkan dulu Bu ya, biar tidak bengong. Mau bertanya Pak Yai, Inggih. bagaimana hukumnya orang yang pakai tattoo? Wudhu dan sholatnya bagaimana Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di Batu, Ibu Yati. Nggih. Ibu yang di Batu, alhamdulillah Batu. Batu niku kabupaten piyambak Mas Rohman nggih. Bukan lagi Tumut Malang nggih. Kota. Kabupaten insyaallah Rohman. Oh, kabupaten. Nggih, saya sumrap kula insyaallah kabupaten. Terus Kabupaten Batu. Menawi singen Tumut Malang. Sak mangke Batu piyambak. Ya napa pertanyaannya Ibu Yati yang di Batu, mudah-mudahan kalau air zam-zam itu bisa buat wudhu air zam-zam atau mandi? Niku sangat suci dan mensucikan ya. Terus intinya nggih saged lek kula nggih eman lek gawe atus zam-zam diombe kayak obat nggih. Intinya boleh Ibu yang di Batu, air zam-zam boleh dipergunakan untuk bersuci baik itu mandi ataupun berwudu. Tapi menawi kula nggih eman lek zam-zam damel atus diombe mawon. Karena fadilahnya luar biasa zam-zam. Nggih, kalau dibuang untuk mandi mending
air biasa aja Bos ya. Nggih, intinya boleh. Sayang mahal juga ini. Nggih, nggih. Nah, terus Yang kedua coba tadi Bu Aisyah Ibu Aisyah Pasuruan nggih. Purwodadi. Purwodadi nggih. Lawang. Pasuruan Nggih. Purwodadi. Tatur banyak tadi. Nggih. Ibu Aisyah yang di Purwodadi, matur sembah nuwun sudah cun di Suara Pasuruan dan mengikuti aktif kados Ibu Aisyah nggih. Mudah-mudahan dados ilmu ingkang manfaat. Ya napa wudhu dan mandinya orang yang bertato. Saya yakin arah daripada pertanyaan Ibu Yati niki tato sing Bu Aisyah. nggih, Bu Aisyah niku wau tato yang permanen nggih. Permanen. Bukan sekedar cat arek cilik niku. Hmm. Lek tatone arek cilik yang terbuat dari cap niku maneh niku. Mboten saged dipergunakan, harus hilang ketika melaksanakan wudhu ataupun mandi niku lek tatone arek cilik niku gambar niku nggih. Tapi kalau tato permanen niku bukan maneh niku sebab mangsi niku ada di dalam. Saya pernah sering membahas itu. Terus tato yang sudah terpasang di anggota tubuh niku wau niku bukan maneh sehingga tidak berdampak apa-apa, tidak berdampak mboten sae wudu, tidak berdampak mboten sae salat, juga tidak berdampak pada keabsahan salat. Bahkan lek secara fikih orang yang bertato niku mboten angsal ketika sampun masuk niku kok dirusak. Kenapa? Membahayakan. Sebab doror. Oleh ngerusak, ngilangi niku membahayakan. Sehingga secara fikih kalau memang membahayakan niku hukumnya haram ngene caraken mawon. Oke. Baik, demikian untuk Bu Aisyah. Jadi kalau tato yang ditempelkan itu kan kadang dari cat itu Ustaz ya. Memang itu menutupi. Kalau yang tato itu sudah di dalamnya. Di dalam. Kalau kita lihat orang-orang Barat itu kan wajahnya ditato. Sedemikian. Kalau hukum mentatunya haram. Hukumnya. Hukum mentatunya niku haram. Ada unsur taghyirul khalqi. Kalau belum tahu, terus kalau sudah tahu dan menyesal sudah hilang. Baik, ini ada dari Gedang Jeruk Purut di Gempol. Dari Mas Syaifur Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Kiai, ada orang melakukan sesuci atau mandi atau wudu. Setelah selesai baru tahu kalau di anggota yang harus dibasuh terhalang sesuatu yang menghalangi air. Pertanyaan saya, apakah mandi atau wudu tersebut harus diulang lagi? Mohon pencerahannya, matur Pak Kiai. Semoga Pak Kiai dan Mas Rahman selalu istiqomah di lentera. Amin. Terima kasih untuk Mas Rahmat. Amin. Niku wau kan sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Sulam tersebut syarat sah melakukan mandi bersuci niku harus tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota yang memang wajib dibasuh. Sados keumpami setelah mandi niku baru tahu kalau di antara anggota tubuh niku ada sesuatu yang tidak terkena air, ya dipun bangsuli mandinya. Wudunya juga semacam itu. Diulang ya. Nah, ini ada tambahan dari Bu Haryawati. Karena mandinya cuma satu seloki. Kenapa nih? Yang air zam-zam tadi loh. Kalau satu seloki ya enggak bisa Bu ya. Sak pinten selokin? Satu gelas. Oh, sediti, mboten saged. Kalau mandi. Wudu pun kurang Ustaz ya. Lek saged. Yang pasti kudu mengalir. Oke. Ke wajah itu ya. Oke, ke wajah, semuanya wajah. Memang harus mengalir. Lek ya sing di mashu kan namung napa ni sirah mashu. Mashu roksi. Cukup di
dibasuh, diusap, Diusap. sanes dibasuh nggih. Lek dibasuh niku harus mengalir airnya. Dan Walaupun sedikit aliran. nanti ke kaki juga harus dibasuh. Nggih, nggih, mboten cekap Nggih. kados. Demikian Bu. Monggo kami tunggu atensi Anda di 0343745777 atau di 08133490338 08133493508. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang kuku ini. Ketika ada seorang yang sudah wudhu, terus setelah wudhu selesai mau sholat, kukunya kok hitam-hitam, banyak tanah ya, kotoran. Apakah itu sah sholatnya? Matur nuwun. Oke. Intinya orang yang melaksanakan wudhu ataupun mandi tersebut memang harus menyampaikan air, mendatangkan air pada anggota yang berkategori anggota lahir. Terus lah kukune niku dawa, karena memang kuku dawa niku termasuk anggota lahir, sehingga wajib terkena air ketika melakukan mandi ataupun wudhu. Dilalah kok wonten kotorane. Ya, hitam-hitam ya. Nggih. Dan menjadi penghalang secara otomatis nggih mboten sah. Lek toharoi mboten sah, bersucinya mboten sah, maka sholatnya juga secara otomatis mboten sah. Makanya nggih hati-hati yang mandi untuk menghilangkan hadas besar niku, termasuk dubur nggih. Dubur harus dibasuh niku, kados tiang cawi niku tidak boleh ditinggalkan niku ketika melakukan aktivitas mandi besar nggih. Bukan mandi biasa. Lek mandi biasa ya sekarang tidak harus dibasuh juga selakinya sampun suci. Tapi kalau mandinya tersebut itu mandi besar, mungkin saya bedakan dengan diberi mandi besar nih. Mandi besar artinya mandi untuk menghilangkan hadas. Ya niku nggih kudu dibasuh semua, termasuk anggota lahir, yang semua anggota yang termasuk bagian zahir lahir niku. Termasuk dubur niku. Nggih kedah metongkrong niku atus tiang cawi niku harus dibasuh. Insyaallah mekaten Mas. Nggih, ada tambahan lagi nih. Terus kalau selama ini belum tahu bagaimana dengan ibadah yang saya lakukan. Ya Allah. Makanya sembarang kalir niku kedah wonten ilmune. Nggih, kedah wonten ilmune. Bahkan ada sebagian kaidah niku al-amal bila ilmin fahuwa mardud. Beramal tanpa dilandasi dengan keilmuan niku tertolak. Karena memang salah satunya niku nggih ngeten niku. Yen ndak ero akhire napa? Wong jenenge ndak ero. Akhire nggih ngawur, lek ngawur Namanya Kang Awur. mboten sah. Nggih mboten sah. Ya napa? Nggih njaluk sepura teng Gusti Allah. Karena memang nggak tahu. Sak mangke niki monggo berusaha untuk lebih baik. Kalau memang kaitannya kali sholat nggih monggo dipun qodoi sholatnya. Kalau jamaah teng masjid umpami nggih saderenge imam rawuh, masa-masa pujian, masa-masa menunggu imam nika bisa dipergunakan sebagai momen untuk mengqodok sholat-sholat kita yang mungkin tidak sah atau memang mungkin lalai kita melakukannya. Jaluk sepuro singkatah datang Gusti Allah. Insyaallah mekaten. Oke. Bagi Anda pertanyaan lagi dari Mas Saibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, hari raya ikut yang duluan, ikut jamaah sebelah.
Tapi sholat dan zakatnya ikut hari raya yang kedua. Iya. Apa boleh mengambil diskon puasa, Gus? Wah, nggih. Berarti kodoke, berarti sholatnya kodok nih. Misal nih, misal Nggih. ada yang berhari raya Jumat, Nggih. wonten ingkang Sabtu. Sabtu. Posone mandeke terakhir Kemis. Nggih, terakhir Kemis berarti riyoyone melok Jumat, tapi salate melok Sabtu. Berarti salat yang dilakukan niku nggih sanes ada berarti kodok niku. Kodok. Ya napa nggih? Nggih angsal-angsal. Wong salat Id niku sunnah. Nggih. Ini yang Sunnah. jadi masalah kan putus puasa tapi hari rayanya besok nih, Gus. Nggih, mboten napa-napa secara fikih mboten napa. Kalau memang kita mau mengikuti yang kita yakini ini sah-sah saja. Sah-sah saja. Walaupun mungkin dasar daripada keputusan tersebut itu adalah hisab. Misal nggih, Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa hari raya niku jatuh pada hari Jumat. Kita yakin itu. Wonten sing yakin melok enggak apa-apa. Mboten napa-napa. Bahkan pondok saya sendiri Al-Falah Ploso niku sudah mengeluarkan sebuah pengumuman berdasarkan hisab yang berikut insyaallah di Jumat niku. Mboten napa-napa. Kalau memang pemerintah ternyata memutuskan hari Sabtu. Kita melok Jumat, mboten napa-napa. Insyaallah makata. Yang jadi masalah kan zakatnya, Gus ya. Nggih, zakat pastinya harus sesuai kali kapan kita mengakhiri poso niku. Nggih. Mboten angsal zakate. Ditokno Jumate. Sabtu ya. Wong Jumat awake wis riyo. Takna Sabtu. Tokno Sabtu, nggih. Mboten zakat. Oke, baik demikian Mas Saiful. Ada dari Bu Lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada jemaah yang mau nanya, Gus, titip lewat saya. Jika ada orang sesuai saking khat Suci. tapi kalau di tulisannya jika ada orang sesuai saking set jangan khat di waktu mau sholat subuh tapi dia enggak mendahulukan sesuci karena takut keburu subuh, jadi mendahulukan makan sahur. Terus setelah itu subuh dia niat berpuasa. Apakah sah puasanya? Oh, karena sudah niat berpuasa. Apakah sah puasanya karena setinya setelah adzan subuh? Sampun matur nuwun. Sama dengan pertanyaan ingkang Madura napa pundi niku. Di dalam berpuasa itu tidak harus dalam keadaan suci. Tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Terus kalau memang mandinya tersebut itu dilakukan setelah masuk subuh atau bahkan setelah subuh sekalipun, berarti tidak sholat subuh, tapi sing kudune niku nggih kudune harusnya mandi niku dilakukan pada saat kita hendak melaksanakan sholat subuh. Di dalam puasa itu tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci, maka boleh-boleh saja berpuasa walaupun memiliki hadas. Insyaallah maka terus tidak berdampak apa-apa. Masalah niat, yang penting niatin niku nggih sebelum subuh. Makanya kalau kita kalangan nahdiyin biasanya di awal Ramadan niku dipun ropel niat niku. Ada yang nggih. Itu Imam Malik napa-napa niku. Supe kula. Yang pasti diropel untuk mengantisipasi ada suatu malam sing lali mboten melaksanakan niat. Sehingga seandainya niku ada suatu malam yang lupa tidak melakukan niat, maka kita jatuhnya pada pendapat mazhab Imam Malik tersebut. Imam Malik napa sinten? Imam Malik. Nggih, yang memperbolehkan menggabungkan niat. Insyaallah maka. Baik, karena ini sudah waktunya 6.50, kita pertanyaan sudah terbaca semua. Kita bacakan doa kok sebelum ditutup nih. Nggih.
Alhamdulillah, dan sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan baru, yaitu bulan Syawal. Kita akan bertemu dengan suasana Id. Kalau tadi salah satu jamaah dari komunitas Lentera Hati yang sempat bergabung sudah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, maka secara pribadi saya Amiruddin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan saya mohon maaf lahir dan batin bila mana ada ucapan saya, ungkapan saya yang tidak berkenan di hati panjenengan sedaya, khususnya datang Mas Rohman ngapunten ingkang agung. Sami-sami. Pilih wonten ucapan saya yang mungkin salah, kata salah mungkin saestu nyuwun agungipun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi nama fi mazidah. Rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Amin. Allahumma rabbana ya Allah, Allahumma barik lana fi umrina, barik lana fi ilmina, barik lana fi rizkina, barik lana fi auladina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi talamidina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua, kami semua dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Nyuwun usia ingkang panjang, ingkang barokah, sehingga Amin, amin. kita semua dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih disampaikan